Jangan lupa apa? like, comment, and share. أيها الأصدقاء وأيتها الصديقات، نلتقي مرة أخرى في برنامجنا هذا وهو البرنامج تعليم علم النحو. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kita kembali bertemu di video yang sama atau di materi yang sama, yaitu membahas seputar ilmu nahwu atau dasar-dasar ilmu nahwu untuk pemula. Namun di video kali ini, sebelum kita membahas atau melanjutkan pembahasan kita, saya sedikit ingin bercerita. Tentunya kalau kita mendengarkan kata-kata ilmu nahwu atau yang menjadi fenomena di kalangan santri misalnya, atau di teman-teman yang menuntut ilmu atau orang-orang secara umum, ketika mendengarkan kata-kata ilmu nahwu, maka yang terbenak di pikirannya bahwasanya ilmu nahwu itu adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang susah. Apa iya nahwu itu adalah pelajaran yang sulit? Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Apakah ada di antara kalian yang ingin mengambil pelajaran? Ya, ini teman-teman sekalian adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Dan di antara wasilah untuk mempelajari Al-Qur'an, di antara jalan untuk mendalami Al-Qur'an, di antaranya adalah ilmu nahwu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memudahkan bagi siapa yang ingin mempelajari Al-Qur'an, itu artinya Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan untuk mendalami yang namanya ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu adalah bagian dari bahasa Arab, dan Al-Qur'an, teman-teman sekalian, itu diturunkan dalam berbahasa Arab. Ya, makanya di antara wasilah untuk mempelajari bahasa Arab atau untuk mendalami bahasa Al-Qur'an, yaitu adalah ilmu nahwu. Dan janji Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi siapa saja yang ingin mempelajari Al-Qur'an, dan semua jalan yang ia tempuh untuk mendalami Al-Qur'an Allah akan mudahkan. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Jadi teman-teman sekalian, kata-kata bahwasanya bahasa Arab itu sulit, ilmu nahwu itu sulit, ya itu kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Bukankah dalam ungkapan dikatakan bahwasanya di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya. Jadi kalau kita betul-betul memiliki keinginan, kemauan untuk mempelajari ilmu nahwu, untuk mendalami ilmu nahwu, maka kita akan menemukan jalan kemudahan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk memahami ilmu nahwu. Ya. Bukankah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, teman-teman sekalian, Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada kita sebagai para penuntut ilmu. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah. Ya, saudaraku, bahwasanya ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6 hal ini. Ya, dan kita tahu teman-teman sekalian, Imam Syafi'i adalah di antara orang yang berhasil di dalam menuntut ilmu. Ya, siapa yang meragukan keilmuan Imam Asy-Syafi'i? Ya, jadi Imam Syafi'i pernah memberikan nasihat kepada para penuntut ilmu, kepada kita ini yang termasuk penuntut ilmu, agar supaya kita juga bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, Imam Syafi'i di antara nasihat yang diberikan kepada para penuntut ilmu, di antaranya bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan kecuali dengan 6. Ya, di antaranya teman-teman sekalian, bahwasanya al-hirsu, kemauan. Ya, jadi ya, ketika kita ingin mempelajari ilmu nahwu, ingin mendalami ilmu nahwu, maka tanamkan di dalam diri kita kemauan, rasa ingin tahu tentang ilmu nahwu, rasa penasaran kita tentang ilmu nahwu. Ketika kita memiliki al-hirs, kemauan yang tinggi, maka yakin dan percaya kita akan bersemangat untuk mempelajari ilmu nahwu. Saya kasih contoh teman-teman sekalian. Terkadang teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah misalnya, atau yang sudah jadi guru, ya, terkadang kita menemukan di dalam satu ruangan, di dalam satu kelas, ya, ada di antara teman-teman kita yang mungkin pemahamannya, yang mungkin kecerdasannya melebihi kecerdasan yang lain. Ya, tingkat
dalam memahami pelajaran itu lebih menonjol ketimbang teman-temannya yang lain. Padahal materi yang diajarkan adalah materi yang sama. Misalnya materi nahwu, ya, materi yang diajarkan adalah materi yang sama. Dan yang mengajar adalah guru yang sama. Namun kenapa ada perbedaan? Kenapa ada orang atau ada siswa atau ada santri yang tingkat pemahamannya melebihi teman-temannya yang lain? Ya, salah satu penyebabnya teman-teman sekalian ya adalah ini, al-hirsu, kemauan. Ya, kemauan, ya, rasa ingin tahunya terhadap ilmu nahwu yang lebih besar ketimbang teman-temannya yang lain. Jadi ketika gurunya menjelaskan, ia betul-betul memperhatikan, berusaha untuk memahami setiap uraian-uraian yang dijelaskan oleh gurunya ketimbang yang lain, ketimbang dari teman-temannya yang lain. Jadi keinginannya untuk tahu tentang ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu adalah sesuatu yang sangat mudah sebenarnya ketika ada kemauan. Jadi ilmu nahwu itu sulit, ilmu nahwu itu begini dan begitu. Apa iya? Ya, tidak mungkin kalau kita berusaha dan ada kemauan untuk mengetahui yang namanya ilmu nahwu. Jadi teman-teman sekalian yang mempelajari ilmu nahwu, yang mendapatkan kesulitan di dalam mempelajari ilmu nahwu, coba kita renungkan apakah keinginan kita untuk mengetahui ilmu nahwu itu sudah besar, sudah tertanam dalam diri kita apa belum? Ya, maka teman-teman sekalian coba renungkan, apakah al-hirsu ini sudah ada dalam diri kita? Ya, apakah ketika kita masuk ke dalam ruangan untuk belajar ilmu nahwu misalnya, apakah al-hirsu ini kita bawa ke dalam kelas? Ya, coba teman-teman silahkan koreksi dirinya. Ya, ketika kita menanamkan dalam diri kita al-hirsu ini di antara motivasi atau nasihat Imam Syafi'i bagi para penuntut ilmu, maka yakin dan percaya dengan izin Allah tidak ada yang sulit. Ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi siapa yang ingin mempelajari Al-Quran. Dan di antara jalan untuk mempelajari Al-Quran, untuk mendalami Al-Quran adalah ilmu nahwu, ya, ilmu kaidah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu teman-teman sekalian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil lughatil Arabiyyah, berbahasa Arab. Jadi yakin dan percaya ketika kita menanamkan rasa al-hirsu, semangat atau keinginan yang kuat, rasa keinginan tahu kita yang besar tentang suatu pelajaran, maka yakin dan percaya kita akan mudah untuk memahami pelajaran tersebut. Dan yang kedua teman-teman sekalian, mungkin di antara mereka atau di antara teman-teman sekalian yang sulit di dalam mempelajari atau sulit di dalam memahami ilmu nahwu, ya, ketika belajar ilmu nahwu, mungkin salah satu sebabnya adalah karena kita tidak paham di pelajaran-pelajaran awal atau di pembahasan-pembahasan awal ilmu nahwu. Karena teman-teman sekalian, di dalam mempelajari ilmu nahwu itu bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya itu akan saling berkaitan. Ya, beda dengan pelajaran lain. Kalau pelajaran yang lain kita berpindah dari bab 1 ke bab 2, maka kita akan masuk ke dalam materi yang baru, pelajaran yang baru. Namun tidak dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu, apa yang kita pelajari di pelajaran pertama, di bab pertama, di pembahasan pertama, maka kita akan dapatkan pelajaran tersebut atau pembahasan tersebut sampai di ke bab terakhir. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita tidak paham di bab pertama dalam ilmu nahwu, kita tidak paham di pembahasan kedua atau di bab kedua ilmu nahwu, maka yakin dan percaya di bab-bab selanjutnya kita tidak akan paham dengan ilmu nahwu. Kenapa? Karena kita tidak paham bab awal. Kita tidak paham bab atau pembahasan-pembahasan pertama tentang ilmu nahwu. Misalnya saya kasih contoh teman-teman sekalian. Di bab awal ilmu nahwu atau di matan jurumiyah dijelaskan tentang babul i'rab misalnya. Bab tentang i'rab. Nah, bab tentang i'rab teman-teman sekalian, ini adalah bab di mana kita diajarkan atau di mana di bab ini dipelajari bahwasanya perubahan akhir suatu kata dalam bahasa Arab. Ya, perubahan akhir suatu kata di dalam bahasa Arab. Ya, perubahan akhir misalnya babun, ya, menjadi baban misalnya, atau menjadi babin. Nah, semua istilah ini, babun dan baban, kemudian babin, ini adalah istilah di dalam i'rab. Dan ketika kita tidak paham di bab i'rab, dan bab i'rab ini adalah bab awal di dalam matan jurumiyah. Ketika kita tidak paham dengan bab i'rab, ya, bab perubahan akhir kalimat atau akhir kata dalam bahasa Arab, maka yakin dan percaya di bab-bab selanjutnya kita tidak akan paham. Ya, kenapa?
Ya, karena di bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang fa'il misalnya. Fa'il, ya, fa'il itu apa? Fa'il itu adalah isim yang dirafa yang terletak setelah fi'il, dan rafa itu adalah tanda dhammah. Ya. Dan ini adalah dhammah. Kita belajar di babul i'rab. Kita belajar tentang maf'ulun bi, misalnya maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Nah, apa itu maf'ulun bi? Maf'ulun bi adalah isim yang dinasab yang terletak setelah fi'il dan fa'il, dan hukumnya adalah dinasab berbaris fathah. Kalau kita tidak paham di bab i'rab, bagaimana mungkin kita paham di babul maf'ulun bi, bab terakhir. Ini babul i'rab ini ada di bab-bab awal matan jurmiyah, sedangkan maf'ulun bi ini adalah di bab-bab tengah atau di bab pertengahan terakhir di matan jurmiyah. Namun pelajaran di babul i'rab berkaitan dengan pelajaran di babul maf'ulun bi. Pelajaran di babul i'rab berkaitan dengan pelajaran di babul fa'il. Begitu pula di bab-bab selanjutnya di dalam ilmu nahwu. Makanya teman-teman sekalian yang mendapatkan kesulitan di dalam memahami bahasa Arab, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita tidak paham di materi-materi awal ilmu nahwu. Makanya di materi selanjutnya sampai materi terakhir kita tidak akan paham. Kenapa? Karena kuncinya ada di bab-bab awal. Maka teman-teman sekalian yang ingin mempelajari ilmu nahwu, yang ingin belajar ilmu nahwu, saya sarankan agar kita sebelum lanjut ke bab-bab yang lebih dalam di dalam ilmu nahwu, marilah kita pahami dulu di bab-bab awal sebagai perkenalan istilah-istilah dalam ilmu nahwu, agar memudahkan kita di dalam memahami ilmu nahwu itu di bab-bab selanjutnya. Maka ini dia adalah metode agar kita menghilangkan pikiran di dalam kepala kita bahwa ilmu nahwu itu sulit. Yang pertama, tanamkan di dalam diri kita nasihat Imam Syafi'i bahwasanya bagi ingin belajar ilmu itu tidak akan dapatkan kecuali dengan 6. Salah satunya adalah al-hirs, kemauan, ya, semangat, ya, rasa ingin tahu kita terhadap ilmu nahwu itu harus besar, harus tertanam di dalam hati kita. Kemudian mari kita usahakan sebelum kita membahas lebih jauh tentang ilmu nahwu, ya, kita pahami dulu bab-bab awal ilmu nahwu, pengenalan istilah, pengenalan harakat. Maka ketika kita paham di bab-bab awal ilmu nahwu, maka yakin dan percaya teman-teman sekalian akan mendapatkan kemudahan di bab-bab selanjutnya. Namun ketika kita tidak paham bab-bab awal dan rasa keinginan untuk tahu tentang ilmu nahwu itu kurang, maka yakin dan percaya kita akan mendapatkan kesulitan di dalam memahami ilmu nahwu. Ya, saya rasa cukup sebagai motivasi buat teman-teman sekalian yang ingin mempelajari ilmu nahwu, bahwasanya ilmu nahwu itu adalah pelajaran yang sangat mudah sebenarnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, selagi ada kemauan dan berusaha untuk ingin tahu tentang ilmu nahwu, maka yakin dan percaya kita akan mudah dalam memahami ilmu nahwu di semua bab. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Sampai jumpa di video selanjutnya.